Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk minggu keempat ya. Minggu keempat untuk materinya, kajian materinya mengenai digital teknologi. Untuk materi hari ini ada 2 poin yang akan saya bahas nanti, yaitu mengenai Big Data dan AI ya, kecerdasan buatan. Ya, untuk yang pertama berkaitan dengan big data. Apa itu big data ya? Big data itu merupakan sebuah gudang ya, gudang data. Gudang data, kemudian sebuah tempat penyimpanan data, sebuah database ya. Jadi big data itu sebuah tempat penyimpanan yang sangat besar, sangat luas ya, eh, bisa disebut di sini bisa di sini disebut sebagai sebuah gudang. Gudang apa? Gudang data. Jadi bukan gudang barang di sini tapi gudang data. Ya, jadi big data itu merupakan sebuah kumpulan data yang sangat besar, sangat kompleks ya, yang sulit dikelola atau dianalisis dengan cara tradisional. Nggak bisa dianalisis dengan cara tradisional, berarti menganalisanya harus dengan cara digitalisasi, dengan cara membuatkan sistem penyimpanan datanya. Nah, ini big data. Nah, big data ini dapat mencakup apa saja. Di sini ada data terstruktur, data semi terstruktur, kemudian data di antara keduanya, yaitu tidak terstruktur. Oh, sorry, data semi terstruktur ya. Jadi ada data terstruktur, tidak terstruktur, dan di antara keduanya tadi yaitu semi terstruktur. Selain itu ada data yang dihasilkan dari berbagai sumber. Selain ketiga data tadi ya, seperti media sosial, sensor, kemudian perangkat seluler, file log, dan server web. Nah, big data juga bisa digunakan untuk menyelamatkan orang-orang ya, orang-orang ya, terutama ya yang memang di situ membutuhkan data seperti itu. Data ini dapat dimanfaatkan oleh para peneliti medis untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyakit, misalnya faktor risiko, gejala penyakit ya, gejala atau tanda-tanda itu sama untuk mendiagnosa penyakit ya, serta bisa digunakan para dokter untuk membantu mendiagnosis penyakit ya dan kondisi medis pasien. Selain itu, dengan kombinasi dari catatan kesehatan elektronik, kemudian situs media sosial, web, dan sumber lainnya memberikan informasi terkini kepada organisasi perawatan kesehatan dan lembaga pemerintah mengenai ancaman atau wabah menular. Nah, itu dari mana? Ya, dari data ya. Ya, ketika Menkes memberikan sosialisasi akan adanya virus ini, akan adanya penyakit ini, harus melakukan vaksin ini, harus melakukan vaksin itu. Nah, itu berdasarkan data. Jadi sebelum melakukan sosialisasi ke masyarakat itu Menkes ya melihat data terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, perkembangan big data dimulai dari sini tahun 1990 ya. Data warehouse ya. Di sini ada aplikasinya, ada yang bisa digunakan untuk menyimpan data, ada SAP dan Oracle. Jadi tempat penyimpanannya bisa menggunakan aplikasi SAP dan Oracle. Kemudian berkembang tahun 2000, ini konten ya dan digital asset ya. Ini untuk Microsoft Office. Nah, ini Microsoft Office ini sudah sepakat ya. Jadi bisa juga di dalam Microsoft Office ini bisa digunakan untuk menyimpan data. Di mana? Di Microsoft Access ya. Microsoft Access.
Jadi kalian juga bisa membuat database ya. Nggak usah susah-susah install web server misalnya. Kalian bisa membuat di Access, Microsoft Access. Nah, Microsoft Access ini sudah sepaket ya, sudah sepaketan dengan Microsoft Office. Jadi kalau Microsoft Office itu kan ada Word, ada Excel, ada PPT ya, ada PDF, kemudian ada Access. Nah, terus kemudian berkembang lagi 2020 ya, ini NoSQL ya, dan key value. Di sini berkaitan dengan kalau di sini SAP, Oracle, kemudian ada Microsoft Office ini ya, ini aksesnya tadi itu untuk data terstruktur ya, penyimpanan data terstruktur. Tapi kalau ini ada yang ketiga ini ya, yang tahap ketiga, yang perkembangan 2010 ini, datanya tidak terstruktur, tidak beraturan. Karena ada di sini contohnya apa? Data YouTube, media sosial lah, contoh intinya lah ya. Ada YouTube, kemudian Facebook, ada IG, kemudian ada apa namanya Twitter, ada WhatsApp dan lain sebagainya. Apakah itu ada database-nya, Bu? Ada. Baik Facebook, terus Instagram, ya, Twitter, Lens, eh, Lens, kemudian Facebook, ada WhatsApp, nah, YouTube, itu ada database-nya. Tapi tidak terstruktur karena penggunanya kan juga memang banyak ya dan tidak beraturan juga. Nah, penggunanya ini kan dari berbagai kalangan, dari usia dini ini berapa sih Bu? Ya, maksudnya masih usia sekolah, kemudian apa namanya usia sekolah, kemudian usia apa namanya dewasa, remaja, remaja dulu ya, dewasa, kemudian orang tua. Nah, ini penggunanya dari berbagai kalangan, dari berbagai negara juga. Nah, ini 2002, 2010. Oke, next. Gambaran Big Data. Nah, ternyata Big Data itu sebenarnya hanya simpel ya. Jadi, Big Data itu adalah di sini gambarannya, dari gambaran Big Data itu, di sini ada kumpulan data. Tadi ini ya, data. Data ini kan masih mentah ya. Tentunya di sini data ini diperlukan nanti untuk eh, transfer pengetahuan, untuk memperoleh pengetahuan, ya. Jadi data itu nanti sangat diperlukan untuk memperoleh pengetahuan atau knowledge. Nah, data ini masih mentah. Apakah bisa bisa digunakan oleh pengguna? Belum. Jadi data ini sebenarnya itu masih mentah, belum bisa digunakan oleh pengguna. Caranya gimana supaya bisa digunakan oleh pengguna? Jadi data ini kan kemarin ya, data ini minggu kemarin ya, ini adalah apa? Data itu adalah kumpulan dari fakta-fakta. Fakta-fakta, kemudian ada teks, audio, gambar, video, angka, huruf, karakter, ya, yang belum diolah sehingga belum bisa digunakan oleh pengguna. Ini belum bisa ya. Ini jadi data ini belum bisa digunakan oleh pengguna. Nah, kemudian kumpulan dari fakta-fakta, teks, audio, gambar, dan seterusnya ini kemudian diolah menjadi sebuah informasi. Nah, jadi kumpulan data-data ini ya, kumpulan data atau yang tadi berisi seluruh fakta, teks, audio ini kemudian diolah. Kumpulan dari
Data-data tadi diolah sedemikian rupa, diolah sedemikian rupa menjadi sebuah informasi. Nah, sehingga informasi ini bisa digunakan ya oleh siapa? User, pengguna. Nah, jadi setelah data diolah sedemikian rupa, ini ya menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini bisa digunakan oleh pengguna. Tentunya informasi ini berisi pengetahuan ya. Nah, digunakan untuk membuat sebuah laporan. Jadi informasi yang berupa pengetahuan ini nanti digunakan untuk membuat keputusan, decision. Decision itu keputusan. Nah, keputusan ini tuh membuat apa? Misalnya untuk membuat laporan, ya, untuk membuat laporan, kemudian untuk penelitian lebih lanjut, ya, untuk membuat surat kabar, ya, itu kan asalnya dari sini, dari informasi. Jadi informasi ini diolah dulu ya, diolah dulu menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini nanti akan digunakan untuk membuat keputusan. Keputusan ini apa? Keputusan ini ya, out, intinya outputnya, hasilnya. Outputnya apa ini? Berupa misalnya laporan, untuk membuat sebuah laporan. Terus untuk membuat sebuah news, berita. Terus membuat karya ilmiah misalnya. Karya ilmiah seperti apa? Ilmiah. Ilmiah ini ya bisa TA ya, untuk ketiga, ada skripsi untuk S1, ada tesis untuk S2, ada disertasi untuk S3. Ini karya ilmiah, paham ya? Dan lain-lain. Jadi, yang kalian gunakan itu sebenarnya bukan data ya ketika kalian membuat makalah ya. Tugas kuliah, membuat makalah, terus kalian kerja di kantoran nih, membuat laporan. Nah, itu kan informasi. Jadi, asalnya memang dari data. Dan tapi data ini masih masih mentah, harus diolah dulu menjadi sebuah informasi. Nah, informasi tersebut yang kalian gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kalian. Tergantung divisi kalian, bidang kalian, background kalian kerjanya di bidang apa. Saya kan nggak tahu. Seperti itu. Nah, oke. Next, lanjut. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut dulu. Nah, selanjutnya, tadi gambarannya jelas ya. Selanjutnya, big data itu bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Yang pertama, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan bahwa data itu diproses dulu menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini nanti akan berupa sebuah pengetahuan. Ya, nah, di mana pengetahuan tadi bisa digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, peningkatan ketangkasan dan inovasi untuk melakukan pembaharuan, ya, pembaruan ya, penemuan ya, sebuah inovasi itu penemuan, pembaharuan, baik teknologi. Teknologi ini berupa apa saja, terserah, baik sistem ya, berupa sistem. Kemudian pengalaman pelanggan yang lebih baik, yang baik ya. Kemudian kecerdasan keberlanjutan dan operasi yang lebih efisien. Nah, itu tujuan penggunaan big data. Nah, selanjutnya contoh penerapannya. Big data ini contoh penerapannya di bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan ini bisa digunakan loh ya, baik dari sekolah level dasar, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, ini bisa menggunakan big data. Contohnya apa? Contohnya big data penerimaan mahasiswa baru. Ya, seperti contohnya BSI ya. BSI itu kan biasanya ada 3 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga.
Nah, selain untuk apa namanya data penerimaan mahasiswa baru juga bisa. Di sini data ini berisi alumni BSI, berisi juga keseluruhan mahasiswa BSI dari seluruh cabang, baik wilayah 1 sampai wilayah 3. Nah, itu berapa ribu? Nah, itu ada data, big datanya. Nah, itu ya di bidang pendidikan. Terus kemudian kedua di bidang e-commerce penjualan atau bisnis ya. Bisnis di sini di bidang e-commerce penjualan. Seperti contohnya ini tokonya ada Amazon, kemudian Shopee, Tokopedia. Ini menggunakan jaringan big data untuk menganalisis perilaku pembeli. Ya, karena kan pembelinya nggak hanya dari Indonesia saja ya, bisa di luar negeri karena ini kan sudah terkoneksi dengan internet sifatnya global mendunia. Jadi pembelinya ini tidak hanya orang-orang Indonesia saja. Bayangkan orang Indonesia saja, orang Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, belum ditambah lagi nanti yang dari luar negeri, dari luar. Nah, ini makanya perlu menggunakan big data. Kemudian selain untuk menganalisis perilaku pembeli tadi, juga digunakan untuk mengidentifikasi tren belanja. Jadi ya produk-produk yang sedang banyak diminati konsumen ya. Nah, ini perlu diidentifikasi datanya dan memberikan rekomendasi produk yang lebih personal kepada pelanggan. Hal ini bertujuan untuk apa? Tentunya untuk membantu meningkatkan konversi penjualan dan loyalitas pelanggan. Nah, ini contoh penggunaan big data di e-commerce atau penjualan online. Kemudian di bidang kesehatan. Nah, untuk di bidang kesehatan ini digunakan untuk menganalisis rekam medis pasien, data sensor, terus kemudian informasi genetik untuk mendiagnosa penyakit pasien, ya. Terus kemudian untuk rekam medis tadi sudah tim. Nah, ini kegunaan di bidang kesehatan. Dan juga digunakan di sini untuk pengembangan obat ya. Terus manajemen dan perencanaan layanan kesehatan yang lebih efisien. Kemudian yang keempat di bidang keuangan. Nah, ini gunanya apa di bidang keuangan? Penerapannya. Penerapannya adalah untuk mendeteksi kecurangan ya, korupsi. Terjadinya korupsi, money laundry ya, suap, gratifikasi. Nah, ini manajemen resiko dan analisa pasar. Nah, ini di bidang keuangan. Nah, contohnya sudah, kemudian karakteristiknya sekarang, ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama ada volume. Volume ini jumlah. Bahwa big data itu memiliki volume yang sangat besar ya. Jadi jumlahnya itu namanya gudang ya, gudang data ya besar ya. Seringkali melebihi kapasitas penyimpanan yang di sini bisa diatasi oleh sistem yang bersifat konvensional. Kemudian variety. Nah, ciri yang kedua adalah variety. Ini mencakup berbagai jenis data ya, termasuk teks, gambar, audio, terus kemudian video ya, dan lain sebagainya. Kemudian velocity. Velocity di sini adalah nanti cirinya data dihasilkan dengan cepat ya dari berbagai sumber. Nah, data tersebut itu dapat terus-menerus mengalir dengan jumlah yang besar. Serta di sini nanti memerlukan kemampuan untuk memproses dan menganalisa data secara real time. Nah, ini velocity. Velocity. Kemudian jenis-jenisnya sekarang. Nah, tadi di awal sudah saya singgung sedikit. Jenis data itu ada 3. Data data terstruktur, data tidak terstruktur, dan data di antara keduanya tadi disebut data semi
terstruktur. Yang pertama dulu, data terstruktur, data yang tentunya rapih ya, rapi, terorganisir, kemudian formatnya sesuai dengan ketentuan ya. Nah, contohnya apa? Di sini database relasional, ada spreadsheet ya, atau tabel yang dapat dengan mudah diolah dan dianalisis. Ini contohnya. Kemudian data tidak terstruktur. Nah, ini tentunya tidak beraturan ya. Ini namanya tidak terstruktur ya, tidak beraturan. Contohnya apa? Ini teks bebas, gambar, video, audio ya. Nah, ini contohnya. Contohnya apa? Contohnya bisa nih pesan email, media sosial. Nah, tadi kan di awal sudah saya sampaikan bahwa media sosial itu termasuk tipe datanya, jenis big datanya itu tidak teratur atau tidak terstruktur gitu. Nah, itu termasuk ya tadi media sosial, email, dan rekaman video. Nah, yang ketiga nih data yang semi terstruktur ya di antara keduanya tadi semi. Nah, ini berada di antara keduanya tadi. Contohnya apa? Contohnya data dalam format XML atau JSON ya. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya di sini mempunyai kemampuan untuk menggabungkan elemen data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, ini jenis-jenis data. Jenisnya sudah sekarang fungsi big data. Fungsinya di sini ada beberapa. Yang pertama sebagai analisis. Nah, analisis ini fungsinya untuk apa sih? Nah, untungnya fungsi utamanya adalah kemampuannya untuk menganalisa data dengan skala yang besar dan kompleks. Judulnya saja sudah menganalisa, ya. Tentunya di sini untuk menganalisa data atau mengolah data yang skalanya besar. Kemudian prediksi. Nah, prediksi ini untuk melakukan peramalan, ya. Peramalan ini bukan peramalan dukun. Jadi peramalan di sini adalah perkiraan ya, peramalan atau perkiraan perilaku masa depan ya berdasarkan analisa data historis. Jadi bukan ramalan dukun. Di sini contohnya apa? Contohnya ada bisnis data dalam bisnis ya, big data dalam bisnis. Ini digunakan untuk apa nih big data dalam bisnis? Digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi ya perkiraan permintaan pasar, fluktuasi harga dan kebutuhan persediaan bahan baku. Kemudian yang ketiga optimasi. Nah, fungsinya untuk apa? Memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menghemat biaya operasional perusahaan. Ini optimasi. Contohnya apa? Contohnya big data yang digunakan oleh industri manufaktur ya atau pabrik ya, pabrikan. Nah, untuk apa? Untuk mengoptimalkan rantai pasokan, mengurangi limbah, kemudian meningkatkan penggunaan sumber daya. Nah, ini fungsi optimasi. Oke, next, lanjut. Nah, selanjutnya peran big data. Nah, perannya itu untuk apa sih? Yang pertama untuk tadi ya, masih nyambung di penjelasan awal tadi, untuk proses pengambilan keputusan. Dengan catatan tadi datanya sudah diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian mengidentifikasikan peluang bisnis. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan masalah potensial, itu fungsinya. Kemudian efisiensi operasional. Nah, di sini caranya dengan gimana nih peran ini efisiensi operasional dengan memonitor dan menganalisis proses bisnis ya. Perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Sumber daya dapat dihemat, waktu dapat dikejar. Nah, ini. Nah, ini peran dari big data. Ada 3 ya, kurang lebihnya. Oh, ada 5 ya. Oke, nanti dibaca sendiri ya, yang 4 dan 5.
Oke, selanjutnya poin yang kedua ada AI ya. Apa itu AI? AI Artificial Intelligence. Apa itu? Kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini tentunya ada sebuah proses ya, proses yang cukup panjang. Prosesnya apa? Tadi di awal akan sudah saya jelaskan ya mengenai gambaran dari big data. Nah, begitu juga dengan AI. AI itu nggak jauh dari ini ya. Jadi tentunya di dalam AI itu ada data. Nah, data ini masih sama, diolah menjadi sebuah informasi. Nah, informasi ini akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tentunya akan digunakan tadi. Entah itu untuk membuat sebuah laporan, untuk membuat sebuah aplikasi, untuk membuat sebuah hardware ya, untuk membuat sebuah software, untuk membuat sebuah karya ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, namanya AI tadi, Artificial Intelligence ya, kecerdasan buatan. Ini mainannya sudah sistem. Ya. Mainannya sudah sistem. Dan apa? Data. Seperti itu. Jadi di sini nanti ada sebuah apa namanya? Transfer pengetahuan ya dari manusia ke teknologi. Apa saja nanti? Nah, nanti akan saya bahas. Oke, kita ke pembahasan pengertiannya dulu. Jadi apa itu AI? Jadi AI itu merupakan sebuah teknologi yang dirancang untuk membuat apa? Komputer ya yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Jadi nggak hanya berupa komputer ya, nanti banyak jenisnya. Nah, AI ini memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, kemudian mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Itu ya, kurang lebihnya pengertian dari AI. Jadi AI itu merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer. Tentunya meniru kemampuan intelektual manusia. Apakah tercipta sendiri AI ini? Enggak. Tentunya diciptakan oleh para pakar. Pakar ini siapa? Tergantung bidangnya apa dulu. Bidang kesehatan. Pakarnya siapa? Dokter. Bidang teknologi. Pakarnya siapa? Ya IT ya. Terus bidang pemerintahan. Pakarnya siapa? Ya para pengamat. Para politikus. Nah, itu pakar-pakarnya. Nah, tentu khususnya di bidang TI. Nah, pakarnya siapa? Ya, pakarnya ahli TI. Nah, ini mentransfer pengetahuan para pakar tadi ya untuk membuat sebuah misalnya komputer, kemudian software ya, kemudian apa namanya? Software, kemudian apalagi hub ya, ada printer ya, kemudian ada alat scanner. Nah, itu adalah bentuk transfer pengetahuan yang dilakukan oleh para pakar ya. Jadi tentunya itu semua adalah keahlian dari para pakar. Tuh. Nah, AI ini memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, kemudian mengidentifikasi pola ya, terus kemudian membuat keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dan dengan cepat dan efisien. Kerjanya apa? Kerjanya yang pertama, di sini mempunyai kemampuan analisa. Kemampuan analisa ini atau analitik ini digunakan untuk tentunya menganalisa data, mengolah data yang diperoleh ya dengan cepat, akurat ya, dengan jumlah yang besar, sangat besar. Kemudian efisiensi tinggi yang kedua. Nah, AI ini dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat, efisiensi tinggi ya. Nah, tentunya di sini antum menghemat waktu, lebih menghemat waktu. Contohnya di bidang apa? Di bidang manufaktur, perbankan, dan logistik. Di bidang manufaktur ini kan
mainannya ini ya sudah menggunakan robotik, terkomputerisasi semuanya, perbankan juga sama, logistik juga sama. Kemudian pembelajaran mandiri. Nah, pembelajaran mandiri ini kelebihannya untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja dari sistemnya tadi ya, untuk mengelola data ya seiring berjalannya waktu. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan yang objektif. Jadi AI ini dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi dan bias manusia. Ya berbeda dengan manusia ya ketika mengambil keputusan ya. Jadi ada perasaan bimbang, ada perasaan terancam, ada perasaan tidak enak ya, ada perasaan korupsi, kolosi ya, itu manusia. Tapi kalau sistem tidak. Jadi sistem ini nggak bisa dipengaruhi oleh emosi ya atau bias manusia kecuali di sini ada tindak kejahatan atau cyber ya, cybercrime seperti itu. Itu lain lagi ceritanya seperti itu. Ada kelebihan, kemudian ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Ketergantungan pada data. Jadi ketergantungan ini, ketergantungan pada data ini yang digunakan untuk pelatihan ya. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias. Bias itu apa sih? Tidak jelas ya. Bias itu tidak jelas sekali atau ambigu. Jadi datanya itu tidak jelas, ambigu ya. Maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua adalah keterbatasan pemahaman konteks. Nah, AI ini cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya apa? Pemrosesan bahasa alami, ya. AI ini mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, keamanan ya. Kekurangannya adalah keamanan dan privasinya. Jadi data ini penggunaan AI ini em, rentan ya, melibatkan resiko ya, punya resiko keamanan dan privasi data. Tadi kaitannya dengan cyber ya. Cyber ini kan minggu kemarin kan sudah saya jelaskan banyak sekali jenisnya ya. Terus kemudian penggantian pekerjaan manusia. Nah, kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas ya dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana ya. Jadi nanti pekerjaan-pekerjaan yang hilang ya misalnya petugas kasir ya, pelayan restoran ya, petugas apa namanya karyawan pabrik ya, petani. Nah, petani bisa juga lah ya nanti tergantikan oleh robot ya, robotik. Kan di luar sana ya, di Jepang, di Cina itu kan robot bisa diperbantukan ya, bisa digunakan di bidang pertanian untuk apa? Untuk menanam padi, untuk menanam kemudian sampai nanti panen. Itu bisa dilakukan oleh robot. Begitu juga misalnya di restoran. Robot ini juga bisa nanti diperbantukan ya, bisa digunakan untuk bisa diperintahkan ya untuk memasak di dapur, memasak menu pesanan pelanggan. Selain memasak juga nanti bisa diperintah untuk menyajikan ke pelanggan. Jadi nanti ya, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi yang semakin pesat ya, banyak bidang-bidang yang nanti akan tergantikan oleh teknologi. Jadi banyak manusia yang tergantikan dengan teknologi nantinya. Yaitu kekurangannya. Kemudian gimana sih cara kerja AI sebenarnya? Cara kerja AI ini melibatkan pengguna data dan pengalaman sebagai dasar pengetahuan. Benar sekali. Jadi di sini nanti ada peran para pakar ya. Jadi di sini ada peran para pakar yang mentransfer pengetahuannya ke dalam AI ini, ke dalam sistem ini, ke dalam teknologi ini. Jadi di sini ada peran pakar. Pakarnya hanya satu, enggak. Pakarnya banyak.
tergantung bidangnya ya, baik bidang kesehatan, bidang pendidikan, terus bidang pemerintahan, bidang bisnis ya. Nah, itu pakarnya tentunya berbeda sesuai dengan background pengetahuannya. Nah, dengan demikian AI ini dapat melakukan evaluasi secara mandiri dan beradaptasi tanpa bantuan manusia. Nah, sistem AI nanti beroperasi dengan mengumpulkan data set yang besar untuk analisis. Nah, selama proses pemrosesan data nanti, AI melakukan uji kinerja pada dirinya sendiri dan juga mengembangkan keahlian baru. Nah, kemampuan teknologi inilah yang nanti memungkinkan untuk memproses jutaan perintah atau data dalam waktu singkat tanpa henti. Itu. Jadi semuanya ada prosesnya ya. Sama halnya ketika kalian nanti ya ujian UTS, nah itu kan nanti menggunakan sistem. Jadi ujiannya dilakukan secara online untuk mata kuliah yang online. Gak hanya online ya nanti luring juga selain mata kuliah PBL ya atau KBK, nah itu ujiannya online. Seperti itu. Kemudian cara kerjanya sudah, sekarang jenisnya ya, jenisnya atau bidang-bidangnya atau contohnya. Nah, jenis AI di sini ada Nero. Nero di sini dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan sangat baik ya. Tidak memiliki kemampuan di luar tugas tersebut. Contohnya apa? Di sini ada sistem rekomendasi. Nah, sistem rekomendasi ini nanti algoritmanya yang digunakan oleh platform seperti Netflix dan Amazon ya. Untuk apa? Merekomendasikan film, acara TV, dan atau produk berdasarkan preferensi pengguna, permintaan pengguna. Kemudian asisten virtual. Nah, ini seperti Siri, Google Assistant ya, Alexa ya, dapat melakukan perintah suara ya dan memberikan informasi tetapi terbatas pada fungsi tertentu. Itu Nero. Kemudian general. Nah, general AI ini konsepnya mencakup mesin dengan kecerdasan yang setara dengan manusia. Selain setara dengan manusia, ini mampu melakukan berbagai tugas. Ya, meskipun AI umum ini merupakan aspirasi jangka panjang. Saat ini ya masih dalam penelitian dan pengembangan belum ada. Kemudian strong AI. Nah, strong AI ini dikenal sebagai AI super ya, merujuk pada mesin yang memiliki kesadaran diri dan kemampuan untuk memahami serta merasakan seperti manusia. Nah, ini strong AI. Kemudian machine learning. Nah, machine learning ini adalah sebidang AI yang fokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Ini contohnya apa? Ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Ini mesin learning contoh AI. Kemudian contohnya lagi ada deep learning. Nah, deep learning ini menggunakan jaringan saraf tiruan ya, seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi di sini bisa berupa aplikasi ya. Aplikasi di sini yang kaitannya dengan AI ada sistem pakar. Sistem pakar misalnya tentang apa namanya? Penyakit hewan, kemudian penyakit manusia. Ya, dalam hal ini bisa penyakit jantung ya. Jantung, terus kemudian penyakit tanaman, misalnya penyakit tanaman padi, terus apalagi kerusakan laptop. Ini bisa dibuat sistem aplikasi sistem pakarnya. Terus kerusakan mesin cuci misalnya, AC, mesin cuci, dan masih banyak lagi.
Terus kemudian yang ketujuh robotik. Tentunya robotik ini kan banyak digunakan di berbagai bidang ya, baik manufaktur ya, manufaktur, bisnis, pertanian, pemerintahan juga ada bisa, dan lain-lain. Nah, ini ya, contoh dari AI. Oke, Oke, tantangan untuk dan resikonya di sini ada keamanan dan privacy, kemudian ada bias dan keadilan, ada penggantian pekerjaan, tadi ya penggantian pekerjaan manusia ya, yang beralih ke teknologi. Kemudian ada kecerdasan buatan yang tidak terkendali, terus kemudian ada etika dan tanggung jawab. Ini tantangan resikonya. Nah, untuk contohnya di sini pertama ada sosial media. Nah, sosial media ini kan banyak ya, ada apa namanya? Di sini ada Facebook tadi, ada IG ya. Itu termasuk AI loh ya, kecerdasan buatan. Terus yang kedua ada layanan navigasi perjalanan. Ini contohnya apa? Google Maps ya. Layanan navigasi perjalanan Google Maps. Kemudian layanan streaming musik. Nah, seperti video ya. Video kemudian apa namanya? Video ini kan banyak ya untuk penerapannya, musik dan video. Nah, video yang bisa di YouTube ya, bisa juga apa namanya di TikTok, media sosial kan, seperti itu. Kemudian Google Assistant. Nah, Google Assistant ini apa namanya? Namanya Google Assistant. Kalian searching ya. Kalian searching nih mau mengerjakan tugas kuliah, searching di Google. Contohnya mau nyari jurnal A, mau mencari informasi A, kalian tinggal search di Google ya, di Google.com ya, Google Google.com atau Google.id dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa searching di situ, Google Assistant. Kemudian Google Lens. Nah, kalian biasa nih kalau seminar nanti ya, mungkin atau bahkan belanja ya, ini menggunakan Google Lens ya, untuk scan barcode. Untuk absen ya, absensi, baik nanti ketika seminar, ketika mungkin absen kantor ya, terus kemudian ada kegiatan event-event lainnya, ini bisa menggunakan Google Lens ya untuk scan barcode. Kemudian industri video game. Nah, video game ini baik game online maupun game yang diinstal mentahannya. Nah, ini sudah familiar sekali nih untuk video game. Terus kemudian fitur Smart Compose, ada Quick Reply dan Grammar Check. Yang pertama dulu untuk fitur Smart Compose. Nah, ini apa namanya sangat berguna sekali ya karena apa? Mampu menyarankan kalimat lengkap berdasarkan baris sebelumnya yang telah ditulis. Nah, ini menggunakan kecerdasan buatan ya dan Smart Compose ya. Misalnya apa? Email. Jadi misalnya kalian kirim email, terus kemudian terima email ya. Terus kemudian quick reply. Nah, quick reply ini nanti apa namanya bisa ditemukan di aplikasi perpesanan seperti WhatsApp bisnis ya. Nah, ini menggunakan quick reply. Facebook menggunakan bisa kan ketika komentar di Facebook bisa di reply ya. Instagram ya, Twitter ya. Nah, itu masuknya ke quick reply. Terus kemudian grammar check. Grammar check ini digunakan untuk ngecek grammar, grammar bahasa Inggris ya. Ketika kalian misalnya nih membuat abstrak dalam bahasa Inggris, perlu dicek nih grammarnya, itu dengan menggunakan grammar grammar check ini. Nah, ini ya beberapa contoh eh,
dari kecerdasan buatan atau AI. Oke, sudah selesai materinya hari ini untuk digitalisasi teknologi, di mana di dalamnya ada dua poin yang dibahas, yaitu mengenai big data, ya, gudang data, dan mengenai kecerdasan buatan atau eh, pengetahuan yang ditransfer ke dalam sebuah teknologi, ya, baik komputer, ya, hardware, ya, software. Nah, itu. Oke, untuk materi hari ini cukup singkat, padat, ya. Nah, silahkan nanti jika ada pertanyaan mengenai materi hari ini bisa didiskusikan di grup. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.